Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Shala Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Di sini pagi-pagi aku bangun tidur ini tuh mau ngecas timbangan dulu teman-teman. Timbangan ini tuh yang biasanya selalu aku pakai buat nimbangin packingan ya, sebelum aku kirim paket gitu. Sebelum di packing barang-barangnya aku timbang dengan timbangan ini, dan timbangan ini juga aku pakai untuk nimbang bahan-bahan kalau aku mau buat bakwan ya teman-teman. Dan ini aku pulang belanja teman-teman, jadi setelah ngecas di timbangan tadi aku tuh pergi ke warung, aku belanja sayuran seperti biasa. Ibu-ibu kalau pagi-pagi pasti ke warung belanja sayuran gitu ya. Di sini sekalian aku tuh beli tepung beras gitu teman-teman, buat bahan bakwan aku ya, karena kebetulan aku kehabisan. Jadi hari ini ceritanya aku mau buat bakwan, ada pesanan gitu. Nah sebelumnya aku mau buat si sambelnya dulu ya teman-teman. Di sini aku pakainya sambal saus dan sambal Bangkok ya. Kenapa aku sambelnya bikin dulu? Karena nanti sambal ini kan dimasak ya. Jadi setelah si sambelnya dimasak, dia harus didinginkan lebih dahulu gitu ya teman-teman, supaya kalau di packing nggak berkeringat. Sambil menunggu sambelnya dingin, nah aku biasanya buat adonan si bakwannya gitu ya. Oke, di sini setelah si saus cabe dan sambal Bangkok, di sini aku beri cuka, dan tadi itu ada bawang putih, kemudian ini aku masukin si cabai rawit yang ditumbuk gitu ya teman-teman, supaya lebih berasa pedasnya. Dan nggak ketinggalan pastinya ada garam, dan aku beri sedikit gula. Oke, di sini aku masak dulu sambelnya teman-teman. Sambil menunggu si sambelnya ini masak, aku mau siapin adonan untuk si bakwannya ya teman-teman. Alhamdulillah, masya Allah, ini tuh aku buat video ini tuh udah terima orderan yang kesekian kalinya. Alhamdulillah, bakwan Pontianak aku laris manis. Alhamdulillah banget ya, masya Allah, selalu di repeat order gitu. Dan memang alhamdulillahnya rata-rata yang pesen itu bilang enak gitu ya. Alhamdulillah banget. Jadi di sini aku siapin dulu bahan-bahan buat adonannya. Ini tuh tepung terigu yang sudah dicampur dengan tepung beras ya teman-teman. Kemudian ini ada tepung maizena. Aku masukin aja sekalian dengan bumbunya. Di sini tuh ada garam, ada merica bubuk, dan baking powder ya teman-teman. Oke, di sini aku aduk-aduk dulu supaya ini nanti lebih merata aja ya sebelum diberi air. Nah di sini aku beri bumbunya untuk si perbawangan ini hanya bawang putih aja yang sudah dihaluskan ya. Bumbu bawang putihnya ini aku tumbuk manual ya teman-teman, bukan di blender. Kemudian aku beri santan. Setelah dikasih santan, aku beri air. Nah ini aku aduk-aduk dulu. Dan sebelum aku melanjutkan adonannya, aku iris dulu si bawang kucainya di sini teman-teman. Nah, kenapa pakai bawang kucai? Karena inilah ciri khasnya dari bakwan Pontianak ya teman-teman. Memakai daun kucai sebagai campurannya gitu ya, bukannya sayuran wortel atau kol gitu ya. Opsionalnya biasanya ada juga yang diberi toge, tapi di sini aku nggak pakai toge. Jarang banget sih ya yang pakai toge, biasanya itu buat yang pengen simple-simple aja, karena memang si daun kucai ini tuh memang carinya agak susah ya teman-teman. Jadi biasanya ada orang kalau memang buat makan sendiri nyari daun kucai nggak ketemu, mereka pakainya toge aja gitu. Tapi kalau untuk bakwan Pontianak sendiri itu ciri khasnya ya daun kucai ini ya teman-teman. Oke, kemudian di sini aku kasih air ya, sesuai takaran aja. Di sini aku mau aduk-aduk dulu bahannya. Nah ini diberi air ya, tadi santannya udah masuk semuanya, aku aduk-aduk dulu. Nah untuk ngaduk adonannya ini tuh memang butuh waktu ya teman-teman. Ini tuh ngaduknya bener-bener harus diaduk sampai nggak ada gelembung-gelembung udara gitu ya adonannya. Jadi memang
proses yang cukup melelahkan ya kalau ngaduk-ngaduk ini, apalagi adonannya banyak ya. Dan di sini memang ngaduknya harus benar-benar tercampur rata sampai si tepung-tepungnya nggak ada yang menggumpal-gumpal gitu ya, nggak ada yang menggumpal sedikit pun walaupun itu kecil, dan nggak ada lagi gelembung-gelembung udara gitu ya. Di sini aku sampai dibantuin sama Pak suami ngaduk adonan bakwan aku ya teman-teman. Oke, di sini aku siapin minyak gorengnya buat goreng si bakwannya. Jadi ngaduk adonannya udah selesai ya. Nah, tadi itulah bahan-bahan untuk buat bakwan aku ya teman-teman. Nah, di sana aku siapin untuk toppingnya ada udang rebon dan teri. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih jelasnya takaran-takaran bahan-bahan bakwan aku, bisa langsung cek di kolom keterangan ya. Di sana aku cantumkan juga. Di sana aku share juga untuk takaran-takarannya berapa-berapa aja. Nah, di sini aku sudah mulai menggoreng-goreng bakwannya ya teman-teman. Nah, ini cetakannya aku beli langsung dari Pontianak teman-teman, belinya online. Jadi kalau cetakan yang asli dari Pontianak ini tuh bahannya tipis, bahan cetakannya tipis, dan ini tuh aku suka dia ringan ya, nggak berat. Kemudian dia juga nggak lengket kalau dipakai untuk goreng gitu ya teman-teman. Oke, di sana Pak suami ngeliatin aku lagi goreng bakwannya teman-teman. Oke, itu topping udang rebonnya tadi. Jadi aku tangannya bersih ya teman-teman, jadi bisa untuk megang toppingnya sendiri ya. Jadi aku nggak perlu pakai sarung tangan gitu ya. Oke, seperti inilah cara menggorengnya teman-teman. Bisa lihat sendiri bagaimana cara menggoreng-gorengnya. Jadi sebelum dipakai cetakannya ini, sebelum diisi dan adonan itu tuh direndam dulu di minyak gorengnya gitu ya teman-teman, sampai dia benar-benar panas supaya nggak lengket gitu ya. Jadi kalau cetakannya itu panas, direndam di minyak panas dulu, itu tuh nanti si bakwannya ini mudah banget dilepasinnya gitu ya. Nah, ini udah lepas teman-teman, udah lepas. Dan kemudian si cetakannya aku rendam dulu sebentar di minyak gorengnya ini ya, karena kalau begitu si bakwannya dilepasin, cetakannya langsung diisi lagi, itu biasanya lumayan lengket gitu ya jadinya. Jadi itu biasanya lumayan lengket gitu ya, jadinya aku rendam dulu deh di air rendam di minyak goreng yang panas ini maksudnya teman-teman. Ya Allah, ngomongnya belepotan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Dan lanjut, ini aku isi dengan adonan berikutnya ya, cetakan yang berikutnya. Di sini aku beri topping ikan teri. Jadi pesanannya itu minta toppingnya campur ya, ada rebon dan ada teri juga gitu. Nah, setelah cetakannya diisi dan adonan itu tuh dicemplungin dulu di minyak gorengnya beberapa saat, sebentar aja sampai si bakwannya lepas dengan sendirinya gitu ya dari cetakannya teman-teman. Jadi dia nggak lengket. Oke, seperti inilah cara menggorengnya teman-teman, bakwan Pontianaknya. Teman-teman bisa lihat sendiri prosesnya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya bahan-bahannya, untuk bahan adonan bakwannya dan juga buat sambalnya, untuk takaran-takarannya teman-teman bisa langsung cek aja di kolom keterangan. Aku share di sana. Teman-teman bisa baca di sana ya.
Oke, kita skip aja goreng menggorengnya, kalau nggak bakalan lama banget. Dan ini hasil bakwannya. Ini tuh untuk satu box kecil isinya 5 piece bakwan Pontianak, harganya satu boxnya 10.000. Jadi aku jual bakwannya ini 2.000-an ya teman-teman. Itu sebenarnya masih ada 2 box lagi, tapi udah diambil duluan sama yang beli gitu ya. Jadi nggak sempat di record, udah diambil duluan yang 2 box. Dan ini untuk yang box kecil ya, untuk yang box sedang itu isinya 10 piece, dan untuk yang box besar isinya ada 20 piece bakwan. Nah ini box besarnya isinya 20 ya teman-teman. Dan inilah dia pesanan-pesanan bakwan. Masya Allah, terima kasih buat yang sudah selalu order bakwan Pontianak aku. Semoga rezekinya selalu dilancarkan, berkah selalu. Terima kasih sudah menyimak video aku. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.